Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu juga Bapak Ibu Saudaraku, kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan sangat baik, teramat baik, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk uh, membaca kebenaran firman-Nya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita sering kita melakukan seturut dengan kehendak daging kita. Sering kita memakai dengan logika kita dalam kehidupan dalam dunia ini. Padahal Bapak Saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan ini harus tampil beda dengan orang-orang yang di dunia ini. Ya, karena kita sudah dipilih dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita harus beda. Makanya di sini katanya 1 Korintus 1 ayat 18 katanya sin hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18 mengatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita cerita tentang salib, tentang kebenaran, itu satu kebodohan bagi manusia. Karena boro-boro kita menceritakan salib, boro-boro kita mengatakan kebenaran. Padahal saat akhir zaman ini kita melihat kehidupan aja, kita menceritakan, memikirkan kehidupan ini aja kita sudah tak bagaimana. Tapi kita masih berpikir tentang salib, berpikir tentang iman, berpikir tentang keselamatan. Jadi itu dunia menilai kita adalah satu kebodohan. Kita itu sudah mati rasa, kita itu sudah gila. Begitulah perasaan dunia melihat kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya jika kita pikirkan hidup ini, kita hidup ini untuk apa? Apakah hidup kita ini untuk dibinasakan? Apakah memang kita hidup ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Jadi itu semuanya tergantung kita Bapak Saudaraku. Tidak Tuhan menentukan, tapi kita menentukan. Karena kita di dunia ini adalah ujian. Karena si setan sudah dijatuhkan ke dunia ini. Karena setan ingin melumpai Tuhan, sehingga dia dijatuhkan dunia ini. Sehingga setan itu geram, sehingga setan itu marah, sehingga setan itu gemes, sehingga dia akan mengacau semua manusia supaya satupun manusia tidak mendapatkan keselamatan. Jadi itu harus kita mengerti saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada kitab, kita tidak akan mengerti. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Jika kita hanya mendengarkan apa kata orang, jika kita mendengarkan apa ajaran manusia, tentu kita duduk manis, tentu kita tenang-tenang saja. Jadi Bapak Saudaraku, ini semua tergantung kita. Apakah tujuan kita ini untuk dibinasakan? Apakah tujuan kita hidup ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Jadi di sini kita yang menentukannya. Karena apa? Karena di sini tadi ayat 18 tadi mengatakan kepada kita, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, beda. Kita harus beda. Jadi jika kita belum beda, berarti kita itu masih tanda tanya. Apakah kita itu sudah di dalam Tuhan? Apakah masih dalam dunia? Apakah kita itu masih anak Tuhan? Apakah kita ini anak dunia? Jadi itu harus kita tanda tanya saudaraku. Jadi kita ini tidak santai-santai saja, tapi kita
hidup dalam dunia ini harus kita itu waspada. Ayat 19 mengatakan kepada kita, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi Bapak Saudaraku, hikmat ke dunia ini adalah kebodohan. Tapi kenapa manusia ingin mencari hikmat dunia ini, Bapak Saudaraku? Karena itulah pintarnya si setan itu, Saudaraku. Itulah pintarnya, liciknya si setan itu mengkelabui kita, supaya kita satu pun tidak binasa, supaya satu pun kita itu tidak mendapatkan hidup yang kekal, tapi melainkan binasa. Itulah kehendak si setan, Saudaraku. Karena setan itu sangat gemas, sangat marah di mana dia dijatuhkan ke dunia ini, Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu, jika kita melihat orang marah itu, kita bergabung dengan dia, tentu kita akan diuber-uber, tentu kita akan diganggu, tentu kita itu akan di macam-macam supaya kita jangan tenang. Karena apa? Karena dia itu sudah marah-marah, sudah geram. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini bersama-sama dengan dia di dunia ini. Nah, karena apa? Karena kita ini bukanlah anak dunia. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita bukanlah anak dunia, melainkan kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, buktikan bahwa kita ini sudah dipilih dari dunia ini. Jadi jangan kita sama seperti dunia. Karena apa? Karena kita sudah dipilih dari dunia. Jadi harus kita mengerti Bapak Saudaraku, jangan kita terombang-ambing, jangan kita larut. Karena banyak anak-anak Tuhan ini satu kebodohan. Kenapa dibilang satu kebodohan? Karena mengikuti aturan-aturan dunia, menganggap sudah mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu benar menurut dunia belum tentu benar menurut Tuhan. Itu harus kita tahu. Jadi jangan kita itu kembali kepada aturan-aturan manusia, tapi kembali kepada aturan-aturan Tuhan. Jadi di sini katanya ayat 21 mengatakan kepada kita, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga dia mencari orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berhikmat dalam dunia ini, tapi dia mencari yang mau taat dan setia. Nah, jadi itu satu kebodohan bagi manusia. Rata-rata manusia mencari hikmat dunia, mencari pujian dari dunia. Nah, jadi ini satu kebodohan bagi Tuhan. Nah, jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Bapak Saudaraku, baik orang Yahudi, baik pun bukan orang Yahudi, satu kebodohan jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi walaupun mungkin kita itu satu kebodohan bagi manusia, Saudaraku, tapi itulah yang dituntun Tuhan, itulah yang diurapi Tuhan, itulah yang akan diberkati Tuhan, itulah yang dia pakai Tuhan menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Kenapa Tuhan tidak memakai orang-orang pintar, Bapak Saudaraku? Karena orang-orang pintar ini banyak pikirannya, banyak yang pakai logikanya, banyak pakai dengan akalnya. Tapi orang bodoh dia tulus-tulus saja, seperti anak kecil. Anak kecil itu, Bapak Saudaraku, tidak tahu apa-apa. Dia tidak mau menipu. Jika dia lihat pamannya tadi ada ular lewat, dia katakan ada ular lewat. Jadi dia tidak bisa sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dia tulus. Makanya kita diajari Tuhan, kita itu seperti anak kecil.
kita tulus, tidak banyak unek-unek, tidak banyak embel-embel. Nah, jadi Bapak Saudaraku, makanya satu kebodohan bagi manusia, satu kebodohan bagi orang pintar. Nah, jadi tergantung kita, apakah kita ini mau menjadi kebodohan bagi dunia, apakah kita menjadi mau pintar bagi dunia. Nah, jadi Bapak Saudaraku, tergantung kita. Jadi ayat 24 mengatakan kepada kita, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan tadi katanya kepada kita, kita itu harus tulus. Kita itu harus tulus melakukannya taat dan setia. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, seakan-akan kita ini tidak memikirkan hal-hal dunia ini. Kenapa? Seperti kita ini setiap pagi menyampaikan firman Tuhan, butuh waktu dan mengeluarkan kalori, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan dana. Nah, jadi ini sebetulnya satu kebodohan rata-rata manusia untuk mencari keuntungan. Nah, jadi jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mau mengerjakan. Itu hikmat dunia. Nah, jadi 1.000 gimana caranya biar jadi 2.000, 5.000 bagaimana caranya biar jadi 10.000. Itulah hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan, berikan maka kamu akan diberkati. Nah, jadi ini satu kebodohan orang, bagaimana caranya 5.000 menjadi 10.000, ini malah diberikan. Nah, seperti janda miskin itu, dia uangnya 1 peser, jadi itu juga disembahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi itu kita melihat bagaimana satu kebodohan dengan hikmat manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita berpikir secara rohani, jika kita berpikir secara badani, memang satu kebodohan. Tapi jika kita berpikir secara rohani, siapa sebetulnya kita membuat kita hidup? Siapa sebetulnya kita membuat kita kuat? Siapa sebetulnya kita membuat kita sehat? Jadi itu harus kita pikirkan supaya jangan kita merasa kebodohan. Jadi untuk apa kita dilahirkan dunia ini? Apakah memang untuk binasa? Apakah memang untuk mau dapat kehidupan yang kekal? Nah, jadi banyak orang Kristen ini tidak sampai memikirkan hal-hal demikian. Tapi banyak manusia saat ini memikirkan hal-hal tentang dunia. Banyak firman Tuhan ini dikaitkan kepada dunia, bukannya dikaitkan kepada kehidupan yang kekal. Berkat-berkat yang ada di dalam kitab ini banyak dikaitkan tentang dunia. Beri, maka kamu akan diberi. Jadi di sini itu akan ditonjolkan. Bukan kita, supaya kita bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu ada dalam hati kita. Kita ada di dalam hati Tuhan. Sebetulnya yang kita pikirkan saat ini, upaya usaha kita bagaimana Tuhan ada dalam hati kita. Kita ada dalam Tuhan. Itu harusnya kita berpikir jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi bukannya memikirkan hal-hal dunia ini. Apalah artinya kita mendapatkan seluruh dunia ini, tapi jiwa kita binasa. Bahkan kita juga melihat Bapak Saudaraku, banyak orang-orang kaya saat ini tidak merasa puas.
masih sudah mempunyai kekayaan, sudah bisa memelihara anak dan cucunya, bahkan cicitnya sekalipun tidak habis dimakan, tapi mau juga masih mencuri bagian orang, mengambil bagian orang. Kenapa? Karena itu tadi manusia tidak pernah merasa puas. Nah, tidak merasa puas itu memang jelas itulah membuat banyak manusia tidak taat kepada firman Tuhan, tidak kembali kepada firman Tuhan, tidak ada kesempatan bagi Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, karena menganggap itu adalah pekerjaan sia-sia. Karena menganggap yang penting itu adalah dunia ini. Jika dia mempunyai segala-galanya, dia akan didengarkan oleh dunia ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita sebetulnya menjadi anak Tuhan ini nggak perlu didengarkan orang lain, karena tujuan kita itu bukan untuk orang, tapi tujuan kita itu untuk kehidupan yang kekal. Jadi banyak orang manusia pada saat ini, orang Kristen, dengar kata orang, jadi bukan dengar kata firman. Nah, jadi Bapak Saudaraku, inilah harus menjadi PR kita. Apakah kita mau mendengarkan kata orang? Apakah kita mau mendengarkan kata Tuhan? Jadi ayat 27 mengatakan kepada kita, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami pergi melayani ke penjara, melayani ke rumah sakit, melayani orang-orang sakit. Itu membutuhkan biaya. Jadi itu satu kebodohan. Kita membantu orang itu satu kebodohan. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja harus ada harapannya untuk mendapatkan uang. Tapi kita bekerja, tapi kita menghabiskan uang. Jadi itu satu kebodohan. Bahkan ini Saudaraku, hari Rabu semalam kami menerima bekerja sama dengan pemerintah supaya bisa follow up orang-orang yang dibina di tahanan, di mana dia menjalani hukuman 3/4. Kita akan follow up dia supaya dia bisa bebas. Dia akan dibekali, dia akan dibenahi, dia akan dituntun, dia akan dibimbing. Semua yang membimbing itu gratis. Ada 20 yang mau membuka hati untuk membina orang-orang yang mau keluar dari tahanan, supaya dia jangan lagi berbuat kejahatan. Jadi semua ahli-ahli, semua bekerja sama, semuanya pray. Itu satu kebodohan. Zaman-zaman akhir ini, apa yang pray? Semuanya serba bayar. Tapi ini karena kemuliaan Tuhan, kami bisa bekerja sama, semuanya pray. Baik pembimbing rohani pray, baik juga pembimbing apa bakat-bakat dia, dituntun dia supaya dia nanti terampil, supaya dia bisa keluar, bisa apa yang dipelajarinya bisa dia pergunakan untuk bekal hidupnya di luar nanti. Jadi ini satu mujizat yang kita alami akhir-akhir zaman ini. Bisa kami bekerja sama 20 orang, bisa mau memberi waktunya membimbing orang binaan ini, supaya orang binaan ini bertobat dan mandiri, dan betul-betul semuanya itu pray. Jadi itu sangat mustahil akhir-akhir zaman ini bisa mendapatkan seperti itu.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kami bisa mau bekerja sama seperti ini? Karena tujuan kita bukanlah dunia ini, tapi tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Tujuan kita adalah kehidupan yang kekal itu. Karena semuanya yang ada dalam dunia ini, semua itu akan kita tinggalkan. Gak ada manusia yang kekal hidup dalam dunia selama-lamanya. Tapi kita akan meninggalkan dunia ini. Jika kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita tidak mau berbuat seturut dengan kehendak Tuhan, kita akan mati, dibakar kekal. Jadi itu pilihan kita selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Dari itu Bapak Saudaraku, kami memberi diri untuk bersedia untuk membimbing orang-orang binaan, supaya orang-orang binaan itu bisa terampil dan betul-betul mendapatkan pekerjaan, sehingga dia nanti ketika keluar tidak mengulangi lagi kebiasaan-kebiasaan labanya. Karena jika dia keluar buntu, dia tidak lagi ada uang masuknya, dia akan teringat masa lalunya sehingga dia berbuat lagi. Tapi jika kita bimbing dia lebih dahulu, dia terampil, bisa dia membuka usaha ketika dia keluar nanti. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi itu adalah satu kebodohan bagi manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu jika tidak roh Tuhan yang membukakan, tidak akan bisa, tidak akan mau manusia bekerja tanpa imbalan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat, tetapi apa yang bodoh bagi manusia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu di sini tadi, dan apa yang tidak terpandang. Jadi makanya Bapak Saudaraku, walaupun saya ini menyampaikan firman setiap pagi, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus tidak mengena apa yang saya sampaikan, itu bukanlah dari diri saya sendiri, itu bukanlah kepintaran saya sendiri, tapi karena ada roh Tuhan yang bergejolak dalam hati saya, karena ada tuntunan Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya. Itulah yang saya lontarkan, itulah saya keluarkan seperti yang tadi. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Jadi Bapak Saudaraku, saya tahun 2007 sampai saat ini melayani jiwa-jiwa. Tahun 2010, 2007 sampai 2014 saya ke kampung-kampung untuk melayani jiwa-jiwa. Tahun 2014 sampai saat ini saya terfokus kepada Kota Medan, yaitu di radio, di penjara, di rumah sakit, bahkan kami membuat rumah doa, menampung orang-orang yang sakit, ada keluh kesahnya, apa pergumulan hidupnya, kami menampung dia, memberikan solusi, memberikan keluar dalam doa. Kita melepaskan dalam doa sehingga dia lepas dari terikatan masalah itu. Bahkan kami buat di rumah doa itu, kita buat ibadah jam 3 mulai masuk, sehingga jam 6 atau jam 5 lewat kita sudah siap ibadah, kita makan bersama, kita akan siap makan, kita akan berdoa untuk orang-orang sakit. Jadi yang datang itu Bapak Saudaraku bukan hanya dari Kota Medan, dari luar Kota Medan banyak yang datang untuk mendapatkan mujizat yang diberikan Tuhan. Jadi seperti semalam itu Bapak Saudaraku, ada dari Sibolga datang. Minggu semalam itu ada dari Sibolga datang, dia sudah stroke, lumpuh. Sudah 7 tahun dia saya katakannya sakit.
Jadi pergi dia ke Medan untuk berobat, sehingga sampai di Medan dia stroke, lumpuh. Tapi dia memanggil kami untuk mendoakan. Ternyata teman kita juga mau membuka hati supaya dia dijemput ke rumahnya, karena masih banyak didoakan di rumah doa. Sehingga dijemputlah dia ke rumahnya, sehingga dia pakai kursi roda, dipapah dia ke mobil, sehingga dia turunkan kursi roda, sehingga dia bawa ke rumah doa. Sehingga kita perdamaikan dia, kita menyuruh dia mengaku dosa dan mengingat apa yang dilakukannya selama ini, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, baru kita doakan sehingga dia bisa berjalan. Itu bukanlah kekuatan kami, tapi itu dengan kekuatan Tuhan. Tuhan yang bekerja, sehingga dia semalam tidak lagi dipakai kursi roda. Dia sudah berjalan pulang. Bahkan dia naik mobilnya tidak lagi perlu dituntun. Dia sudah bisa masuk sendiri ke mobil tadi. Jadi ini semua saudaraku gratis, tanpa pungutan apa-apa. Ini semua kita lakukan, bahkan dari tebing ada juga, itu ada 3 minggu dia betul-betul datang, karena kakinya, telapaknya sudah sempat dioperasi, tapi dia tidak sembuh-sembuh yang sebelah kanan. Jadi rupanya sebelah kiri timbul lagi telapak kakinya sebelah kanan, sebelah kiri timbul lagi, ada sudah sakit, sudah bengkak. Padahal yang sebelah kanan sudah dioperasi, bahkan itu juga belum sembuh. Tapi dia datang dari tebing ke jalan Krakatau, jalan pendidikan, untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Jadi kami buka rumah doa ini jalan pendidikan nomor 12C jalan Krakatau. Jadi itu kita lakukan setiap hari Minggu jam 3 malam mulai masuk sampai nanti jam 5:30 kita akan makan bersama. Siap makan bersama, kita akan mendoakan orang-orang sakit. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika kita berpikir secara manusia, itu satu kebodohan. Kita yang capek, kita yang rugi, itu satu kebodohan, di mana kita memegang-megang orang-orang yang sakit. Bahkan kita lihat kayak semalam itu yang dari tebing itu, begitu kakinya itu begitu sudah bengkak telapaknya itu, tapi itu kita tidak merasa ada pemisah, tapi kita itu merasa itu saudara kita, sehingga kita melawat dia, membersihkan, mengobati, mendoakan penyakitnya. Jadi itu semua saudaraku, jika tidak ada Roh Kudus yang bekerja, tidak mungkin mau. Seperti yang punya rumah doa itu Bapak saudaraku, itu pengusaha, 20 perusahaan yang dipegangnya, mau memegang kudis-kudis orang, mau memegang yang bau-bau, itu dengan tidak logika saudaraku. Dia mau membuat rumah doa. Dulunya kami bisa bersama-sama melayani ke penjara, tapi ketika dia memegang perusahaan, waktunya tidak ada lagi, sehingga dia mengatakan, jika gimana kalau kita buat rumah doa. Sehingga kesepakatan terjadi, sehingga dibuat rumah doa. Dulu dikredit rumahnya itu saudaraku, sudah lunas, baru diambil sebelah lagi saudaraku, sebelah lagi. Jadi sekarang ini Bapak Ibu saudaraku, rumah doa ini sudah dua ruko, lantai 2. Lantai 2 adalah untuk anak-anak, lantai 1 itulah untuk dewasa.
Jadi ini saudaraku diambil rumah doa ini untuk mendoakan orang-orang sakit saja setiap hari Minggu. Jadi ini bukanlah untuk bisnis, tapi ini untuk Tuhan. Jadi itu satu kebodohan. Satu kebodohan jika kita berpikir secara dunia ratusan juta, bahkan kita biaya pengeluaran per bulannya ratusan juta, puluhan juta lah kita bikin pengeluaran per bulannya, baik biaya AC, biaya semuanya, biasa semuanya, listrik semuanya 200 juta, ratusan juta lah. Tapi semuanya itu tidak menjadi masalah. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena tujuan kita ini bukanlah dunia. Jadi itulah sehingga sampai saat ini saya sudah bergabung dengan yang punya pemilik rumah doa ini sudah 5 tahun. Udah jalan 5 tahun. Kami bisa bekerja sama karena dia betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum saya itu bergabung dengan dia saudaraku, banyak rumah doa saya ikutkan. Awalnya memang murni kebenaran firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya duit. Tapi ini saudaraku yang akhir-akhir ini betul-betul murni pengorbanan. Dia betul-betul mau berkorban. Bahkan kami mengurus surat-surat izin untuk melayani ke penjara, itu pengorbanan. Dia rela berkorban. Sehingga kami sudah ada izin dari Departemen Agama untuk melayani ke seluruh penjara di Sumatera Utara. Jadi ini satu kebodohan. Banyak orang mengurus izin usahanya untuk mendapatkan uang. Ini mengurus usaha untuk menghabiskan uang. Ini satu kebodohan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu jika ada roh Tuhan bekerja sehingga mau kita membuka hati untuk pekerjaan Tuhan. Banyak saat ini pengusaha-pengusaha saudaraku tidak mau melakukannya seperti itu. Dia mau melakukannya untuk menyenangkan banyak orang. Misalnya mau dibuat diskotik, misalnya dibuat hiburan, misalnya membuat perusahaan untuk menampung jiwa-jiwa. Tapi semuanya itu saudaraku, dia ada maunya. Jadi tergantung kita ini saudaraku. Jadi seperti saudara saya yang mau menyumbangkan hatinya